Baik, kita akan mulai malam ini dan ini apa namanya eh, topik kita malam ini sebenarnya tidak asing ya di nggak tahu saya di sekolah minggu dulu kita mungkin diperkenalkan oleh guru-guru sekolah minggu kita atau di katekisasi mungkin tapi sekilas tidak dalam ya. Makanya saya coba mungkin ini agak sedikit mendalam tapi tidak detail mengenal 12 rasul Tuhan Yesus Kristus ya, 12 murid sebenarnya ya. Nah, mereka disebut rasul-rasul karena ada beberapa spesifikasi menurut para ahli karena ya mereka lingkaran terdekat ya di dalam Injil-Injil itu mereka nama-nama mereka disebut ya. Tuhan Yesus memanggil mereka menjadi 12 murid ya. Lalu juga yang selain 12 ini tentu ada juga Pak Rasul Paulus, ya Barnabas, Silas, Yakobus, saudara Yesus, Silwanus, Timotius, Andronikus, Yunias, ya. Ini juga sebenarnya rasul-rasul, tapi tidak bertemu, artinya nggak berada di dalam lingkaran waktu Tuhan Yesus hidup, ya, berkarya begitu. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, gereja itu terbentuk melalui pekabaran Injil. Ada juga sebenarnya rasul-rasul yang selain 12 ini. Dan juga kita lihat di Injil ada yang 500 murid ya, 500 orang waktu menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi mereka itu di luar yang 12 murid. Dan kalau kita lihat ini 12 murid ini nama-namanya ini mirip-mirip dengan 12 suku Israel ya. Angka 12-nya ya, bukan setiap pribadinya tapi angka 12-nya. Memang ini mungkin pilihan Tuhan Yesus sendiri untuk menyimbolkan ya bahwa kepemimpinan dia sebagai raja Mesias yang diurapi itu memimpin umat Israel dan juga banyak orang mengalami pembaruan hidup. Itu ya pengantar singkat saya ya. Nah malam ini kita nggak bahas semua karena saya pikir saya lihat bahannya lumayan banyak ya dan juga saya belum selesai mendalami semua. Yang malam ini selesai itu saya mendalami dua murid pertama ya yang dipanggil. Jadi saya mengikuti penginjil Matius ibu bapak ya urutannya ya panggilannya itu. Tapi bukan yang berarti ranknya itu satu dua wah ini yang hebat enggak ya. Itu random sebenarnya acak ya. Tapi Injil penginjil Matius mencatat nama-nama itu urutannya sesuai dengan yang nanti kita lihat ya. Jadi yang pertama ini untuk malam ini rasanya cuman bisa Simon dan Andreas ya. Mereka ini saudaraan ya. Jadi unik kalau kita lihat sekilas murid-murid Tuhan Yesus itu ada beberapa yang saudara, masih relasinya ada ya. Beberapa memiliki latar belakang pekerjaan yang sama ya. Lalu juga ada yang dari garis keras. Ada yang mungkin kita tidak ketahui detailnya, ada juga ya. Dan tentu ada yang mengkhianati dia, ada juga ya. Nah, nanti kita akan coba maknakan dan belajar ya melalui kenyataan itu apa yang kita bisa pelajari bagi kehidupan kita sekarang ini tentu ya biar aktual, biar relevan gitu. Di sini ada dua guru sekolah minggu saya lihat ya, yaitu Ibu Sani ya, lalu Kak Rian ya, beberapa mungkin nanti jadi bisa bergabung lagi ya. Oh, sebentar. Maaf. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi yang pertama sekali yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil kita bisa lihat dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya juga mencatat dan juga kisah para rasul ya. Jadi semua Injil itu mencatat murid-murid Tuhan Yesus. Ada banyak sekali referensinya tidak saya tuliskan semua, tapi ini beberapa yang lengkap 12 itu di Matius 10, di Markus 3 ayat 16 sampai 19, Lukas 6 ayat 13 sampai 16, Kisah Para Rasul 1 ayat 13 dan 26 ini mencatat ya list dari 12 murid atau 12 rasul ya. Rasul itu dari bahasa Yunani apostolos ya. Artinya yang diutus ya, yang diutus. Sebenarnya ini pemahaman yang umum ya. Orang Yunani waktu itu pemahamannya ya, apostolos itu seorang yang resmi diutus ya dengan pesan tertentu ya, itu rasul ya.
Yang pertama ini bersaudara, dua bersaudara, dan mereka latar belakangnya sama, yaitu nelayan, ya. Dan mereka ini bukan nelayan yang kecil, ya. Kan kalau kita lihat di negara kita ada nelayan skala kecil gitu ya. Perahunya mungkin masih kecil gitu. Tapi ada nelayan yang sudah maju ya, perahunya mungkin besar gitu. Bisnisnya udah lama. Nah, Simon dan Andreas ini ya beserta ayah mereka ya itu ayah mereka namanya Yunus ya atau Yohanes ya. Disebut namanya tapi nggak diceritain detail hidupnya. Itu bisnis nelayan ya. Simon, Petrus dan Andreas itu bisnis nelayan. Itu ada di Matius 4 ayat 18 sampai 22. Ya, Simon Petrus atau disebut Kefas. Nah, nanti kita akan detailnya ya, akan rincinya. Cuman ini yang sekarang ini kita 12 murid secara sekilas dulu. Ini di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22 ini Simon Petrus dan Andreas. Ya. Juga di dalam Yohanes 1 ayat 40. Dua orang bersaudara yang dipanggil hampir bersamaan mungkin ibu bapak ya, hampir bersamaan. Petrus, Simon Petrus atau Kefas dengan Andreas ini ya, atau di dalam bahasa Inggrisnya Andrew ya. Kalau ada yang punya apa ponakan Andrew, nah itu Andreas itu ya. Lalu yang berikutnya juga ini saudara juga ya, anak-anak Zebedeus ya. Kalau tadi anak-anak Yunus atau Yohanes ya, yaitu Simon dan Andreas. Yang ini adalah anak-anak Zebedeus ya, yaitu adalah Yakobus dan Yohanes ya. Yakobus dan Yohanes ini dua bersaudara juga. Mereka disebut Boanerges ya. Ini bahasa Yunani atau anak-anak guru. Kenapa disebut begitu? Mungkin secara fisik mereka itu oke badannya ya. Nah, suaranya mungkin lantang dan keras gitu ya. Bisa jadi seperti begitu sebutannya. Mungkin hanya mereka ini ya dan Petrus yang punya julukan begitu ya. Dan Thomas ya si kembar ya. Boanerges atau anak-anak guru. Ini Yakobus dan Yohanes ya. Hafal ya? Simon Andreas, dua bersaudara. Papanya namanya Yunus atau Yohanes. Yang kedua, kelompok kedua adalah anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes ya. Lalu yang keempat ya, yang kelima ya, Simon Andreas, Yakobus Yohanes. Yang kelima adalah Filipus. Filipus ya. Filipus teman dari Bartolomeus ya, temannya Bartolomeus. Itu di Yohanes 1 ayat 43 ya. Teman dari Bartolomeus. Lalu ya yang berikutnya Bartolomeus yaitu disebut juga Nathanael ya, Nathanael. Jadi Bartolomeus itu itu anak ya. Bar Bar itu kan seperti Barnabas ya. Barnabas itu anak bapak sebenarnya. Jadi versi Ibrani dan Yunani campur gitu. Bartolomeus atau Nathanael. Nathanael itu Nathan itu pemberian ya, L itu tuan ya. Jadi ada beberapa yang namanya ini pakai alias ya. Simon alias Petrus Kefas. Lalu Bartolomeus alias Nathanael. Jadi kalau ibu bapak lihat di Alkitab, Pak, kok adanya yang satu disebut Nathanael, yang satu disebut Bartolomeus. Ini yang mana nih? Sama orangnya ya, ibu bapak sama ya. Kalau saya ada panggilannya, kalau di Tangerang itu Ameng ya. Teman-teman manggil Ameng ya. Ada Eisen ya, sama itu ya orangnya sama gitu ya. Nah ini teman Filipus ya, jadi teman, sahabat. Nah, kita bisa udah lihat ya polanya ya, ada bersaudara, ada sahabat, nih murid-murid Tuhan gitu. Yohanes 1 sampai 45. Yang berikutnya yang murid yang keberapa tuh? Ketujuh ya. Udah 4, 5, 6, ketujuh. Ketujuh ini urutannya kalau dari penginjil Matius yaitu Thomas ya. Kalau di Indonesia nggak pakai H ya, kalau di Barat pakai H, Thomas sama ya.
Kalau Filipus tuh Philip ya kalau di bahasa Inggris. Thomas ini, nah ini julukan ini ya. Thomas atau si kembar atau Didimus ya, Didimus itu artinya si kembar. Itu dicatat di Yohanes 11 ayat 16 ya. Lalu berikutnya Matius ya atau Lewi, sama orangnya ya. Matius itu bahasa Yunani ya, Lewi itu kita tahu suku Israel kan, itu atau Levi ya. Jadi Levi itu Levis, tuh Levis itu ya celana Levis. Itu versi bahasa Inggris dari Lewi, Levi ya bacanya. Nah, Levi itu nama Ibrani sebenarnya, suku, salah satu suku ya. Lewi itu bahasa Ibrani. Itu nama lain dari Matius. Matius ini dicatat pekerjaannya ada pemungut cukai. Nah, kalau yang Filipus tadi Bartolomeus pekerjaannya apa? Injil nggak catat ya. Jadi kalau saya nggak singgung di sini, memang nggak dicatat. Kita nggak bisa ngarang-ngarang ya, Ibu Bapak. Tapi kalau Matius jelas, dia ini pemungut cukai alias penagih pajak ya. Penagih pajak. Ya, Matius ini. Matius 9 ayat 9 ya. Waktu itu kan kita tahu ceritanya ya. Eh, daerah Palestina ya, daerah yang Paulus melayani lah ya. Eh, Israel itu dijajah oleh orang Roma, lalu ada raja boneka Herodes ya, lalu orang Roma boleh ya untuk daerah Palestina mungkin baik ya, oke lah ada raja boneka gitu, artinya raja dipilih dari kalangan mereka, tapi pun harus ada pajak ya, pajak untuk Roma, untuk Herodes ya, itu dipungut. Nah, ini ditugaskan yang orang lokal gitu, pemungut cukai nih. Antara lain ini Matius. Kita tahu juga Zakheus ya, pemungut-pemungut cukai. Dan oleh sebab itu rakyat umat Israel ini kalau melihat pemungut cukai agak keki ya, agak kesal. Kenapa? Karena dianggap membebani ya kan kaki tangan penjajah, katakanlah begitu. Nah, Matius ini pekerjaannya sebelum jadi pengikut Yesus pemungut cukai itu dicatat di Matius 9 ayat 9, Lukas 5 ayat 27. Lalu yang berikutnya anak Alfeus. Nah, kalau saya singgung tadi anak Zebedeus, anak Yunus, anak Alfeus, papanya disebut nih namanya ya, karena dicatat di Injil disebut ya. Matius kita nggak tahu papanya karena nggak disebut ya. Thomas kita nggak tahu papanya juga karena nggak disebut. Kalau ibu bapak bertanya kok kenapa sih nggak disebut namanya, ya, kita nggak tahu ya. Mungkin ada alasan tertentu ya kenapa ini papanya disebut ya. Karena mungkin kalau kita lihat ya papanya cukup populer ya, seperti begitu. Kayak zaman sekarang kan ya. Itu tuh anaknya Pak Harto. Wah, oh, kita tahu anaknya Pak Harto ya, bapaknya ya. Anak Jokowi ya, nyalon jadi wali kota, disebut nama papanya untuk membawa. Anak Soekarno, Bung Karno ya kita tahu Mega. Mungkin alasannya begitu. Kenapa disebut nama papanya ya? Karena papanya cukup populer, tokoh yang populer secara umum mungkin ya. Seperti Zebedeus, Yunus ya, itu mereka nelayan-nelayan top lah ya di daerah Kapernaum itu, di daerah Betsaida. Nah, anak Alfeus ini murid yang berikutnya yaitu Yakobus namanya ya. Yakobus anak Alfeus. Jadi ada dua Yakobus ya Ibu Bapak, murid-murid Tuhan itu. Yakobus tadi itu saudaranya Yohanes, anaknya Jadi, Zebedeus, dan Yakobus anak Alfeus. Dan juga sebenarnya ada Yakobus saudara Yesus. Nama Yakobus, Yohanes, Simon itu sangat umum sekali pada waktu itu. Seperti Budi, ya di kita aja itu ada namanya Pak Budi Junedi, Pak Budi Hartoyo, ya, macam-macam. Kalau mau dicari lagi ada Budiono, ya, karena nama Simon itu seperti nama Budi, ya, banyak sekali, ya. Atau seperti nama Siti, ya, di kita itu banyak ya. Ada seperti itulah kurang lebih, ya. Ya gitu juga Yakobus. Yakobus ini nama yang umum. Makanya untuk membedakan disebut anak siapa ya. Yakobus siapa nih? Anak siapa? Anak Pak Alfeus. Oh iya tahu. Yakobus siapa nih? Anak Pak Zebedeus. Oh, itu kan saudara nama Yohanes. Kayak gitu ya, bedainnya ya. Ini
kemungkinan ini saudaranya Matius. Ya, ini beberapa penafsir. Ini karena memang nggak dicatat, ya, makanya disebut di dalam kurung mungkin. Tapi beberapa ini melihat para ahli kitab suci, Yakobus ini punya kedekatan dengan Matius, ya. Matius si pemungut cukai itu saudaranya, ya. Di Matius 10 ayat 3 kita lihat tentang Yakobus. Lalu yang berikutnya Simon. Nah, ini kan ada dua nama yang sama, yaitu Yakobus dan Simon. Nah, ini bisa buat jadi kuis nih ya. Ayo coba, eh, murid-murid Tuhan, ada yang dua orang yang namanya sama, siapa aja? Simon. Petrus. Satu Simon Petrus, satu Simon orang Zelot, satu lagi Yakobus anak Alfeus, satu lagi Yakobus anak Yunus. Simon orang Zelot ini, Zelot itu adalah partai politik, ya, garis keras waktu itu di daerah Palestina, ya, waktu Tuhan Yesus berkarya. Ya kayak kita sekarang kan banyak partai ya ibu bapak ya. Ada partai yang nasionalis, agama ya latar belakangnya. Ada partai sosialis ya, demokratis ya. Nah, Zelot itu partai yang garis keras. Jadi mereka itu memang tidak segan-segan untuk angkat senjata ya. Berperang untuk mengusir penindasan gitu ya, garis keras, partai-partai keras lah ya. Nah, salah seorang murid Tuhan Yesus tuh dari kalangan Zelot ini ya, disebut orang Zelot ya, yaitu Simon. Ya, bukan yang Simon Petrus ya, Simon yang orang Zelot, ya. Kota partai radikal. Dan yang terakhir, yang nomor 12 kita tahu, ini urutannya paling belakang ini ya, yaitu Yudas ya. Nah, Yudas ini juga nama yang umum ya. Makanya disebut Yudas Iskariot ya. Beberapa penafsir mengatakan Iskariot ini satu itu dari Sikari ya. Jadi orang orang yang apa ya? Sikari itu karangan yang suka bawa pisau di belakang ya. Ini apa ya? Spy. Sikari itu tafsiran pertama. Tapi yang kedua ini yang umum ya. Iskariot itu artinya pengkhianat, mengkhianat ya. Jadi kalau kita sebut Yudas Iskariot, itu Iskariot sebenarnya bukan nama lahir ya, tapi nama sebutan karena yang dia sudah mengkhianati Yesus ya. Seperti juga Tuhan Yesus ya, Yesus itu nama lahirnya Yesus Yehosua ya. Tapi kemudian Kristus itu gelarnya ya, karena karyanya Yesus Kristus ya, pekerjaannya. Itu juga Yudas, Yudas Iskariot. Iskariot tuh pekerjaannya pengkhianat ya, secara negatif. Kalau orang Jerman tuh sering ya, ada Michael Schumacher. Schumacher itu shoe itu kan sepatu, Maker tuh pembuat sepatu. Karena memang kalau orang Jerman tuh dari pekerjaannya ya, oh Michael anaknya yang penjual sepatu ya, Schumacher tuh, keluarga Schumacher itu kalau dirunut-runut dulu nenek moyangnya pembuat sepatu gitu ya, kayak seperti begitu. Nah, jadi nama-nama Yudas Iskariot itu sebenarnya bukan nama lahir tapi julukan karena dia mengkhianati Yesus. Nah, lalu setelah Yudas kita tahu menggantung diri ya, kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Simon Petrus ya, atau Kefas memimpin sisa sisa apa 11 murid ini untuk memilih pengganti. Itu ada di Kisah Para Rasul ya, yaitu Kisah 1 ayat 26, yaitu dipilihlah kemudian pengganti Yudas namanya Matias ya. Penggantinya Yudas itu ya, dalam kurung artinya menggantikan Yudas. Ini yang bukan si Manung Kalit ya. Itu Pak Matias ya. Jadi Pak Matias itu salah satu rasul Yesus tuh ya, pengganti Yudas ya. Yohanes 6 ayat 70. Ya. Oke, itu dia ya. Sudah selesai 12 rasul Kristus. Oh, ada lagi. Maaf. Kelewat. Sorry, ini saya runutan ya. Jadi sebelum Simon itu ada Tadeus. Ya. Tadeus atau Yudas. Ya, ini saya miss tadi branch orderingnya ini ya. Jadi sebelum
Setelah Yakobus anak Alfeus, ada lagi anak Yakobus, yaitu namanya Tadeus. Nah, Tadeus atau Yudas. Nah, Yudas saja ada dua kan, berarti kan Yudas Iskariot atau Yudas anaknya Yakobus. Atau disebut juga di dalam Matius itu Tadeus. Ya, ini anaknya Pak Christian Kartawijaya nih, Tadeus ya. Jadi ini salah satu rasul Yesus ya. Tadeus atau Yudas. Jadi ada tiga yang namanya sama ya, Simon, Yakobus, Yudas. Yudas yang mana nih? Yudas Iskariot apa Yudas anak Yakobus? Kayak gitu. Nah, itu dia 12 rasul secara sekilas. Ya, sebelum kita dalami yang Simon Petrus dan Kepas, apakah ada pertanyaan Ibu Bapak? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Pertanyaan umum 12 murid.